Kita ke informasi lain pemirsa, Sandra Dewi, istri terpidana korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz melawan usai nyaris seluruh hartanya disita Kejaksaan Agung. Artis dan model tersebut meminta 88 tas mewah dan deposito 33 miliar dikembalikan. Artis Sandra Dewi melawan putusan pengadilan terkait penyitaan aset dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sandra Dewi meminta asetnya dikembalikan, yaitu berupa 88 tas mewah, 2 apartemen, deposito 33 miliar, dan sejumlah logam mulia. Dalam gugatannya, Sandra Dewi beralasan 88 tas mewah itu merupakan hasil endorsement sejak ia menjadi artis pada 2004, sehingga tidak terkait dengan korupsi suaminya. Sandra Dewi juga mengklaim memiliki perjanjian pisah harta pada 2016 sebelum ia menikah Harvey Muiz. Terkait permintaan Sandra Dewi, Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan Sandra Dewi. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah dan TPPU senilai 420 miliar rupiah. Seluruh asetnya disita, termasuk tas mewah milik istrinya, mobil mewah, apartemen, dan deposito. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden Republik Federal Brazil tiba di Indonesia malam tadi. Presiden Da Silva akan bertemu dengan Presiden Prabowo untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva tiba di Jakarta di tengah hujan. Ini merupakan kunjungan balasan setelah bulan Juli lalu Presiden Prabowo berkunjung ke Brazil. Agenda pertemuan kedua pemimpin negara antara lain memperkuat kemitraan strategis bilateral seperti sektor perdagangan, investasi, pangan, dan energi. Agenda lain adalah MOU standar Santari Vito, bantuan hukum timbal balik, dan pendidikan. Peningkatan kerjasama di bidang keamanan, pengadaan ekspor impor produk agrikultur. Kembali di Sindo Malam pemirsa, ratusan pelamar kerja rela antri berjam-jam untuk mengikuti bursa kerja di Sukabumi, Jawa Barat. Pelamar kerja dari kalangan Gen Z berebut posisi pekerjaan sebagai kasir minimarket. Sejak pagi, ratusan pencari kerja yang didominasi Gen Z ini sudah memadati halaman SMKN di kawasan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan ratusan pelamar dari berbagai wilayah ini rela berdesakan untuk bisa melamar 30 lowongan pekerjaan sebagai kasir minimarket. Mereka datang dengan membawa berkas lamaran untuk bisa bersaing dengan ratusan pelamar lainnya. Salah satu pelamar mengaku sulitnya mendapatkan pekerjaan, membuat dirinya terpaksa menganggur setelah habis kontrak dari perusahaan sebelumnya. Kalau di Sukabumi buat cari loker sendiri tuh susah ya, terbilang kecil peluangnya untuk cari loker itu. Apalagi kan buat kerja sama sumber daya manusianya itu lebih banyak SDM gitu, sedangkan peluangnya sedikit gitu. Sebelumnya video ribuan anak muda mengantri untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah viral. Para pencari pekerjaan rela berdesakan karena mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja di sebuah pabrik sepatu. Bahkan aksi saling dorong dan berdesakan sempat terjadi di depan pintu masuk perusahaan. Sementara itu berdasarkan data BPS pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta jiwa atau 4,76% dari total angkatan kerja. Angka ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Gen Z dan milenial merupakan kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi dengan angka pengangguran Gen Z mencapai 16%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan sudah penuh dan tak lagi menerima pemakaman baru. 9 tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan tak menerima lagi makam baru. Antara lain TPU Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko.
Kondisi ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus putar otak menyediakan layanan pemakaman warga. Bahkan pengelola makam menyarankan sistem tumpuk pada makam yang sudah ada. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat. Dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah. Dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada. Terpidana korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi kembali dijebloskan ke lapas Nusa Kambangan. Surya Darmadi tak diberi ampun setelah kedapatan melakukan pelanggaran hukum. Lapas di tengah lautan itu dinilai cocok untuk Surya Darmadi. Pasalnya, Surya Darmadi nekat melanggar aturan dengan mampir ke kantornya usai persidangan. Sebelumnya dalam persidangan, mantan pegawai menyebut Surya Darmadi kerap mampir ke kantornya tanpa pengawalan petugas lapas dan tanpa diborgol. Sebelumnya, bos Duta Palma itu divonis 16 tahun penjara dalam kasus penyerobotan hutan. Surya ditahan di lapas Nusa Kambangan namun dipindah ke lapas Cibinong atas alasan kesehatan. Kini koruptor merugikan negara 78 triliun rupiah ini kembali dijebloskan ke Nusa Kambangan bersama terpidana narkoba dan terorisme. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Media sosial tengah viral membuat konten ajakan beri akses jalan bagi iring-iringan mobil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ajakan memberi jalan bagi mobil berplat RI19 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa viral setelah Menteri Keuangan menghadiri acara penyerahan uang sita negara di Gedung Kejaksaan Agung Senin kemarin. Ajakan ini ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Warganet mengajak iring-iringan mobil yang kawal Menteri Keuangan Purbaya harus diberikan jalan. Menurut warganet, Purbaya sedang memperbaiki perekonomian Indonesia sehingga jalannya harus dipermudah. Menteri Keuangan Purbaya memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak untuk semua? Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu.
Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus Maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan.